Pemirsa seri pemahaman Skriptura yang saya kasih dalam Kristus Yesus, kita akan membahas seri SPS ketiga yang mengambil tema Kitab Wahyu. Pada bagian ke-29 ini, kita akan membahas tentang seorang yang duduk di takhta pada pasal 4 ayat 1-11 dan secara khusus ayat 2-3 dari perikop ini. Ayat 2 dan 3, segera aku dikuasai oleh Roh, dan lihatlah, sebuah takhta terdiri di surga, dan di takhta itu duduk seorang, dan dia yang duduk di takhta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis, dan suatu pelangi melingkungi takhta itu gilang gemilang, bagaikan zamrud rupanya. Frasa segera aku dikuasai oleh Roh secara harafiah itu dapat diterjemahkan dengan bersamaan dengan itu aku berada di dalam Roh. Frasa ini berarti bahwa di dalam menerima penyingkapan ilahi tersebut, Yohanes berada dalam bimbingan dan tuntunan dari Roh Kudus. Jika kita membaca mulai ayat 2 ini, maka kita akan melihat bahwa ini merupakan lingkaran-lingkaran berlapis yang berpusat pada Sang Bapa yang duduk di takhtanya. Yaitu dalam sebuah frasa, yaitu sebuah takhta terdiri di surga, dan di takhta itu duduk seorang. Penyingkapan ilahi itu adalah tentang seorang yang duduk di takhta. Tentunya yang disebut dengan seorang di sini adalah Sang Bapa yang bertakhta di surga. Digambarkan bahwa dia nampak bagaikan permata yaspis dan permata sardis. Permata yaspis adalah batu kuarsa buram. Ada yang berwarna merah atau juga ada yang berwarna kuning. Batu permata sardis itu juga adalah batu kuarsa. Pertama kali ditemukan di Sardis, salah satu kota dari antara ketujuh gereja. Yang terpenting di sini bukan batu permatanya. Pada waktu itu kedua batu ini merupakan dua jenis batu permata yang sangat mahal. Dan yang terpenting adalah warna-warni dari batu-batu ini. Untuk itu, makna simbolis dari kedua batu ini adalah kemuliaan dari Tuhan. Kemuliaan Tuhan selain digambarkan dengan dua batu permata, itu juga digambarkan dengan pelangi yang melingkungi atau terjemahan BIMK melingkari tahta itu. Masih memiliki makna yang sama, yaitu menggambarkan kemuliaan Tuhan. Tahta Sang Bapa tadi dijelaskan berada di pusat-pusat lingkaran. Artinya, Sang Bapa berada pada pusat kehidupan kita. Dia yang selalu menyertai kehidupan kita. Maka dari itu, berserahlah kepadanya, karena dia berada di pusat kehidupan kita. Amin. Soli Deo Gloria.